Selamat pagi semuanya, kembali kita bisa menikmati renungan pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini sehingga kami dapat mendengarkan renungan pagi. Karena firman-Mu menjadi kekuatan, kehidupan dan hikmat. Sehingga hidup kami semakin bijaksana dan menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebagai orang percaya, kita semuanya pasti tahu arti menolong orang, karena firman Tuhan mengajar kita tentang mengasihi. Kasih selalu bicara tentang pemberian, kasih berbicara tentang pengorbanan, kasih berbicara tentang kita peduli tentang orang lain, kasih juga berbicara tentang bagaimana kita belajar mengutamakan yang lain. Nah, tetapi ada orang-orang yang tidak perlu kita bantu atau tidak perlu dibantu terus-menerus, karena itu justru akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan hidup kita. Yang pertama, orang-orang yang tidak perlu kita bantu adalah mereka yang tidak mau bertobat. Kalau kita membantu orang yang tidak mau bertobat, itu membuat hidup kita itu menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, bahkan mungkin menyia-nyiakan uang. Kita habiskan untuk menolong orang yang tidak mau bertobat. Kita tidak perlu membantu orang yang memang dia tidak mau berubah. Kita sudah tahu bahwa dia punya masalah. Misalnya dia punya masalah di dalam keuangan. Dia terlilit hutang. Sehingga karena belas kasihan, engkau menutup hutang-hutang dia. Tetapi selama dia tidak mau bertobat dari kehidupannya, maka pertolonganmu menjadi sia-sia karena membuat dia justru bergantung kepada kamu. Misalnya ada orang punya hutang, kamu bayarin. Nggak apa-apa, 1-2 kali tidak apa-apa. Kedua, dia punya hutang lagi, kamu bayarin. Yang ketiga, dia merasa nggak apa-apa lah hutang, toh nanti ada yang bayarin. Saya dulu pernah ngalami yang demikian. Ada orang tiba-tiba hutang sama si A. Kemudian saya tidak mau permalukan dia, orang ini nagih ke saya bahwa si A itu utang karena dia merasa orang ini dekat dengan saya, sehingga saya bayarin. Suatu saat ada orang lain lagi ngomong si A ini punya hutang, saya bayarin lagi. Akhirnya kebiasaan. Sampai orang-orang di pasar pun nyari saya karena ada orang ini punya hutang. Mereka ngomong bahwa orang ini nggak bisa bayar hutang, kasihan dia berhutang karena tidak bisa makan. Sampai akhirnya orang-orang merasa saya tidak pernah memberi dia makan sehingga orang ini harus hutang. Padahal selama ini saya yang selalu bayarin dia hutang. Padahal saudara bukan, tetapi seakan-akan saya bertanggung jawab untuk seluruh hidupnya. Makanannya, hidupnya, bahkan hutang-hutangnya. Pada waktu kita menolong orang yang tidak mau berubah, maka itu sia-sia karena Tuhan mau pertolongan kita itu membuat orang itu berubah. Karena bagi Tuhan yang terpenting itu orang yang kita tolong itu bisa berubah. Kalau tidak bisa berubah, ya sudah, jangan bantu dia lagi karena masih banyak orang yang butuh bantuan kita. Jangan menyia-nyiakan waktu, tenaga, keuangan hanya untuk orang yang tidak mau berubah, tidak mau dinasihati, tidak mau diatur. Menolong orang yang tidak mau berubah itu seperti kita membangun anak tangga untuk dia supaya dia bisa keluar dari lubang. Tapi dia tidak mau naik. Dia maunya kamu yang melemparkan tali dan kamu yang harus berusaha menarik dia ke atas. Dia benar-benar tidak punya usaha untuk keluar dari sana. Bahkan banyak orang yang tidak mau berubah memang tidak mau keluar dari sana karena dia mau kamu menanggung beban dia. Kitab Amsal 26 ayat 11 mengatakan, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bodoh mengulang-ulang kebodohannya. Orang bodoh akan mengulang-ulang kebodohannya. Dia itu seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Seperti babi yang lari ke kubangan lagi. Kamu mandiin sampai kayak gimana, dia balik lagi. Sehingga engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Ada orang-orang yang memang tidak mau berubah. Ada kisah nyata di Cina sana. Ada seseorang anak tunggal dari keluarga yang sangat mencintai dia. Dia adalah seorang mahasiswi yang sangat pintar karena bagi dia orang tuanya bukan kaya raya, tetapi karena dia anak tunggal, orang tuanya berusaha untuk mengkuliahkan dia supaya anaknya bisa berhasil.
Segala sesuatu diberikan orang tuanya untuk dia, sehingga kemudian dia menyewa apartemen untuk tinggal sendiri di situ supaya dia bisa belajar. Ternyata ada teman dia yang ingin numpang tinggal kepada dia. Pertamanya 1-2 hari, akhirnya dia numpang terus di situ dan selalu menjual cerita bagaimana malang nasibnya. Dia selalu berkata, enak kamu punya orang tua yang mengasihi kamu, kalau aku ini tidak, enak kamu punya uang, saya ini tidak. Terus jual cerita sampai temannya ini menjadi kasihan. Sampai anak ini tinggal di rumah dia, tinggal di apartemen dia gratis. Dia makan, minum gratis, semuanya dia lakukan. Dan dia ternyata punya pacar. Dia selalu menangis tentang pacar dia yang temperamen. Dan wanita ini sebagai seorang teman, dia pernah melihat pacar dari temannya. Dan dia katakan kalau bisa kamu putus dari dia karena pacarmu itu toksik, pacarmu itu temperamental dan itu tidak baik untuk menjadi seorang pacar. Nah, orang yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat, orang demikian tidak butuh nasihat. Nah, orang ini tidak mau berubah. Ternyata dia tetap pacaran, bahkan mengadukan ke pacarnya bahwa temennya ini yang dia numpang tinggal ini, katakanlah si A, yang punya pacar si B ini bilang ke pacarnya, temenku itu loh, si A bilang kalau kamu itu toksik, aku disuruh putus dari kamu, karena katanya kamu itu orang yang temperamental. Marah nggak pacarnya? Marah. Sehingga pacarnya yang memang temperamental itu sakit hati dengan temennya, ceweknya ini. Sampai suatu saat kemudian ternyata dia tetap pacaran dengan pacarnya itu. Si B itu masih tetap sering mengeluh dan nangis kalau dia habis bertengkar dengan pacarnya. Dan berkali-kali si A berkata, kamu lebih baik putus. Tetapi anak ini tetap pacaran. Sampai suatu saat si B ini malam-malam jam 2 malam telepon ke temannya, ke temannya nomor 1 ini, minta dijemput di suatu tempat. Dia menjemput ke sana karena sudah jam 2 malam, maka sudah tidak ada kendaraan umum. Sehingga si A ini untuk menjemput si B, dia berjalan kaki dari apartemennya. Lalu si B menelpon si A supaya si A itu menunggu dia di halte bis. Dia menunggu temannya ternyata sampai 3 jam dia menunggu dalam suasana yang dingin. Nah, temannya dia ini, si B, teman dia si B ini egois. Dia nunggu sampai 3 jam di luar, musim dingin, agak sedikit snow, sampai akhirnya temannya datang. Dan waktu datang dia lari katanya pacarnya mau mukul dia. Dia langsung lari ke apartemen. Justru temannya ini ditinggal. Sehingga temannya ini yang sudah nunggu 3 jam ikut berlari, tapi dia ketinggalan di belakang. Waktu lari sampai apartemen, justru si B ini merebut kunci apartemennya si A. Yang sewa apartemen kan si A. Si B ini merebut kunci apartemen, masuk ke kamar, dikunci dari dalam. Si A ini gedor-gedor pintunya dong, minta dibukain pintu supaya dia masuk. Si B nggak mau bukain pintu. Akhirnya pacarnya benar-benar sudah nyampe dan datang. Akhirnya karena pacarnya itu sangat marah, mau mukul pacarnya, akhirnya karena tidak dibuka, kemarahannya dilampiaskan kepada si A. Ya, dan akhirnya si A. Saudara, si A telah menolong dia. Dia mempersilahkan apartemennya ditinggali oleh temannya gratis, sekamar dengan dia, makan minum gratis. Dia sudah nasihati untuk putus dengan pacarnya, malah diadukan. Dan pada waktu dia bertengkar dengan pacarnya jam 2 pagi, si A ini disuruh menjemput, dan pada waktu menjemput dia menunggu selama 3 jam. Dan pada waktu si B datang, bukannya memperingatkan temannya si A supaya juga lari. Dan pada waktu dia lari ke temannya, bukannya ngomong baik-baik bahwa temannya sedang membawa senjata tajam ya. Tetapi dia cuma lari cepat-cepat masuk ke apartemen. Si A ini tidak tahu apa yang terjadi. Temannya tiba-tiba lari, dia merebut kunci apartemen si A dan lari menuju apartemen. Setelah sampai ke apartemen, si B masuk apartemen dan dikunci dari dalam. Sehingga si A tertinggal di luar apartemen dan diserang oleh pacar si B sampai meninggoy. Saudara, kita harus menolong orang, kita harus mendoakan orang, tetapi jangan menghabiskan waktu dengan orang yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat,
tidak mau mendengarkan nasihat. Ada saatnya lepaskan dia, supaya dia sendiri yang menuai konsekuensi dari perbuatannya. Karena kadang konsekuensi dari setiap perbuatan bodohnya itu membuat dia bertobat. Kadang perbuatan baik kita tidak membuat orang bertobat. Kadang ya, saya sampaikan kadang. Jangan berkata ada tuh yang bertobat. Kadang membuat orang tidak bertobat. Tetapi justru membuat mereka merasa nyaman karena ada orang yang selalu menyelesaikan masalah dia. Tuhan itu ingin setiap orang akhirnya menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupnya dan bisa Tuhan percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Kau berikan, sehingga kami semakin bijaksana. Kami tidak menghabiskan waktu untuk orang yang salah, tidak menghabiskan tenaga dan uang untuk orang yang salah, tetapi kami mau dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang yang memang perlu untuk ditolong, supaya mereka bisa bangkit menjadi pemenang, dan mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau beserta